Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Subang, Bapak Dr. Andes Parahutan Harahap. Yang terhormat anggota Bawaslu Kabupaten Subang, Ibu Juju Juharia. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Kabupaten Subang, Pak Imadudin. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Kabupaten Subang, Pak Jeki Johari, dan yang terhormat pimpinan Bawaslu Kabupaten Subang, Pak Cucu Qodir Jelani. Yang terhormat juga rekan-rekan seperjuangan, staf PPN PNS Bawaslu Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan SIMADU seri ke-26 dengan mengangkat tema persiapan dan evaluasi pemeringkatan keterbukaan informasi Bawaslu Kabupaten Subang pada tahun 2021. Acara selanjutnya, sambutan dari Pak Ketua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, moderator Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Subang, ada Bu Juju, ada Bang Iman dan Bang Cucu yang sudah bergabung. Mudah-mudahan nanti Bang Jeki sebentar lagi akan bergabung juga dengan kita. Yang saya hormati seluruh. Pertama sekali mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan modal kesehatan dan keafiatan ini kita akan bisa melaksanakan tugas-tugas kita semua di Bawaslu Kabupaten Subang. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, tabiatnya. Mudah-mudahan kita semua nanti insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Para pimpinan dan sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan program SIMADU sebagaimana program unggulan kita dengan tema persiapan, evaluasi dan pemeringkatan penerapan keterbukaan informasi Bawaslu Kabupaten Subang. Kenapa tema ini diangkat? Karena memang kemarin ada surat dari Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan akan dilaksanakannya pemeringkatan dan penerapan keterbukaan informasi oleh KIP Jawa Barat. Yang insya Allah nanti karena sekarang sudah mulai diadakan monep dan evaluasi tentang keterbukaan di hampir 118 badan pemerintah dan yang lainnya. Karena itu tentu kita sebagai badan pengawas pemilu yang terbuka, maka diharapkan kita juga akan mempersiapkan kuesioner yang mungkin akan diisi sebagai salah satu indikator dan bahan evaluasi. Mudah-mudahan apa yang nanti akan kita lakukan bisa membuahkan hasil sebagai lembaga terpercaya, sebagai lembaga yang terbuka terhadap informasi publik, walaupun ada informasi yang memang dikecualikan.
mudah-mudahan pada Simadu kali ini nanti akan kita bahas tentang persiapan evaluasi dan monitoring berkaitan dengan keterbukaan informasi khususnya di Bawaslu Kabupaten Subang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Simadu ini akan tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kapasitas kita sebagai anggota pengawas pemilu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ketua atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ibu Juju Juharia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Subang yang seluruhnya hadir pada saat ini Kabupaten Subang yang senantiasa membantu jalannya. Sebanyak yang saya ucapkan dan akan saya katakan karena tadi sudah dibahas oleh Bapak Ketua, terutama tetap saja poin pertama yaitu tetap menjaga kesehatan. Walaupun di Subang ini sudah turun level, ya tetap kesehatan itu nomor satu. Jangan sampai lengah, mentang-mentang sudah turun sehingga sekarang terlihat di jalan-jalan sudah banyak sekali anak-anak sekolah yang berkeliaran kemudian tidak memakai masker. Nah ini salah satu mungkin akan ada efek selanjutnya seperti yang kemarin. Kemudian program Simadu ini harus terus tetap berjalan. Dan insya Allah untuk minggu depan bagi saya, Divisi Penanganan Pelanggaran, mungkin saya tetap akan meminta bantuan kepada semua staf sekretariatan yang mau membantu untuk jalannya Simadu sesi ke-27 yang akan datang. Itu saja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Juju atas sambutannya. Selanjutnya kepada Kang Ade Iman untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Karena memang ini untuk yang pertama kali mungkin ada dua narasumber yang mengisi pada agenda Simadu. Karena memang ada keterkaitan menurut KBI ya. Ini juga pemeringkatan. Mungkin ini terkait dengan posisi Bawaslu sebagai lembaga Kabupaten Subang itu sendiri nanti di provinsi atau seperti apa. Karena saya membaca judul ini kan evaluasi dan pemeringkatan Pak Ciko ya. Ini nanti mohon dijelaskan karena mungkin ada keterkaitan, ada keberkaitan. Ini kan bahasa yang berbeda. Nah ini terima kasih dua narasumber yang ada keterkaitan antara divisi Humas, SDM ataupun PPID karena memang Pak Ketua sendiri sebagai pembina PPID yang dimana tema kali ini ada kaitannya dengan divisi SDM ataupun pembina PPID. Cukup segitu saja Pak Cuko, Pak Ketua sebagai narasumber yang nanti saya ingin mengetahui terkait pemeringkatan itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iman atas sambutannya. Selanjutnya karena Pak Jeki tidak ada, langsung kepada Pak Cucu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Bawaslu Kabupaten Subang yang hormat, yang saya hormati anggota Bawaslu Kabupaten Subang, ada Pak Iman, ada Bu Juju, Pak Jeki kebetulan belum bergabung, dan yang saya hormati seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Subang yang hari ini hadir di Torojun.
Alhamdulillah Simadu hari ini sudah Simadu seri ke-26. Sudah 26 berarti sudah menganjak ke usia dewasa. Partisipannya pun alhamdulillah cukup banyak. Alhamdulillah kita Bawaslu Subang konsisten melaksanakan Simadu dalam rangka peningkatan kapasitas individu di seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Subang. Kaitan dengan sambutan ya, karena ini sambutan berarti tidak akan panjang lebar. Saya mengaturkan terima kasih kepada sahabat semuanya sudah berkomitmen untuk melaksanakan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Cuko atas sambutannya. Acara selanjutnya langsung pemaparan materi dari narasumber pertama, yaitu Pak Ketua. Saya share screen dulu materinya. Sudah muncul ya Pak ya? Belum, Bos. Loading Pak. Sinyalnya dulu, Bos. Udah ada, Bang. Kepada Pak Ketua, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Ari, sahabat-sahabat pimpinan dan seluruh staf yang saya hormati, saya cintai semua. Saya hanya sedikit nanti memberikan materi berkaitan dengan persiapan evaluasi ini, karena memang saya hanya megang satu HP dan materinya juga cukup kecil, maka mungkin saya tidak baca, saya hanya sedikit memberikan gambaran saja dan nanti Bang Cucunya akan melanjutkan. Teman-teman semua, tadi sudah kita sampaikan bahwa tema yang ke-26 Simadu ini terkait dengan masalah persiapan dan evaluasi publik. Walaupun khas judulnya di atas ada Bawaslu Kabupaten Subang, ini sebetulnya terkait dengan kuesioner yang akan kita isi dalam hal terkait juga dengan pemeringkatan penerapan keterbukaan informasi Jawa Barat. Jadi bukan ANSIS sebagai Kabupaten Subang. Tetapi yang perlu disampaikan bahwa sebagai negara yang demokratis, atau mungkin katakanlah dalam hal yang kecil, sebagai lembaga yang mengaku dan juga berkecimpung dalam hal demokrasi. Ini perlu sebagai lembaga ada yang dinamakan sebagai trust ataupun memelihara trust atau kepercayaan. Untuk menghadirkan trust atau kepercayaan itu tentu ada indikator. Indikator utamanya adalah keterbukaan informasi. Nah, apa sesungguhnya yang menjadi substansi kenapa harus ada keterbukaan informasi di sebuah lembaga atau di sebuah badan? Yang pertama mungkin adalah untuk menghadirkan kepercayaan publik. Ini sangat berat. Kalau dikaitkan tadi dengan Undang-Undang Keterbukaan Publik, Informasi Publik, kita tahu bahwa di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 disebutkan bahwa sebuah lembaga
harus juga melaksanakan keterbukaan informasi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Tujuannya adalah untuk menghadirkan kepercayaan publik. Bagaimana Subang atau Bawaslu Subang bisa dipercaya oleh masyarakat, bisa dipercaya oleh publik kalau informasi terbuka. Sehingga ini perlu menjadi sebuah evaluasi kita bersama. Nah, yang kedua, tujuan dari keterbukaan informasi ini adalah memunculkan partisipasi publik. Kalau seandainya sebuah lembaga sudah bisa menghadirkan kepercayaan publik, tentu secara implikatifnya juga akan berimbas kepada munculnya partisipasi publik. Karena apa? Karena tentu kalau misalnya ada informasi-informasi yang ditanyakan oleh masyarakat, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan pokok Bawaslu, dan masyarakat sudah bisa disuguhi dengan jawaban-jawaban yang benar, maka itu juga akan memunculkan partisipasi dari publik. Masyarakat akan bisa percaya, masyarakat akan mungkin bisa memberikan penilaian bahwa sebuah lembaga atau katakanlah Bawaslu Kabupaten Subang bisa dipercaya oleh publik karena terbuka dan mau memberikan informasi-informasi berkaitan dengan tugas pokoknya. Yang ketiga juga, bahwa tujuan dari keterbukaan informasi publik ini adalah memunculkan persatuan. Kalau katakanlah dalam klasifikasi yang terendah, katakanlah di Kabupaten Subang. Kalau seandainya sebuah lembaga, katakanlah kita di Bawaslu Subang, hanya bisa memberikan informasi secara sepotong-sepotong dan tidak bisa dipercaya oleh masyarakat dan tidak atau diragukan kebenarannya oleh publik, maka tentu akan memberikan suasana yang tidak kondusif di kabupaten. Orang pers atau media lain mungkin akan bisa menilai bahwa sebuah katakanlah apa yang disampaikan oleh Bawaslu ini tidaklah sesungguhnya, tidak benar. Nah, ini akan memunculkan juga friksi-friksi di antara masyarakat Kabupaten Subang. Sehingga keterbukaan informasi ini juga akan memberikan efek kepada persatuan, katakanlah secara substansinya, ketenangan masyarakat Subang. Inilah di antara hikmah yang bisa diambil kalau sebuah lembaga itu bisa melakukan dan bisa melaksanakan keterbukaan informasi. Nah, dengan cara apa misalnya? Tentu dengan media platform yang sudah ada. Kita sudah punya FB, sudah punya IG, Twitter, dan segala macam. Dan juga platform-platform yang lain misalnya. Nah, ini adalah sarana kita untuk membuat dan menjadikan lembaga ini bisa transparan dan terbuka tentang informasi publik. Nah, tetapi yang kita harapkan juga bahwa keterbukaan informasi sebagai keterbukaan informasi secara prosedural. Kita memang hanya memberikan seperti yang mungkin sekarang kita lakukan. Ini loh informasi kita. Nah, tetapi yang diharapkan juga ini bisa menyentuh kepada keterbukaan informasi secara substansi. Nah, artinya apa? Jadi sebagai formalitas saja, tetapi juga isinya memang betul seperti itu. Dan tidak bahwa sebuah lembaga itu bisa menerapkan keterbukaan informasi publik. Nah, tentu kita sebagai lembaga di dalam hal melakukan keterbukaan, melaksanakan keterbukaan informasi publik itu minimal
ada beberapa hal lah yang harus kita lakukan di dalam manajemen, di dalam menerapkan kepercayaan publik itu. Yang pertama mungkin salah satu di antaranya adalah informasi ataupun berita-berita yang akan kita sampaikan itu memang cukup informatif. Tidak hanya berkisar kepada kalau misalnya kita men-share itu di platform kita, masyarakat tidak pedulilah hanya sekedar informasi tadi itu. Tetapi yang kita maksudkan adalah bahwa apa yang kita share kepada publik itu cukup informatif. Dengan gamblang dicerna oleh publik dan juga menarik misalnya dibaca oleh publik. Ini yang kita harapkan yang menjadi usaha-usaha kita ke depan. Yang kedua juga ada usaha-usaha inovatif yang kita lakukan. Bukan hanya konten-konten yang biasa saja, tetapi mungkin ada konten-konten yang bisa menarik oleh publik, bisa dengan sederhana dibaca dan didengar oleh publik, tetapi menarik. Ini yang perlu kita lakukan supaya bisa tentu informasi ini bisa menarik oleh publik sendiri. Jadi saya rasa itulah hal-hal sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti Bang Cucu akan memberikan gambaran yang lebih luas. Tetapi persiapan evaluasi ini juga kita akan nanti sungguh-sungguh melakukannya. Dan juga mengisi kuesioner itu harus sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan oleh KIP Jawa Barat, kalau sebuah lembaga nanti dikategorikan dan dinilai sebagai lembaga yang yang punya keterbukaan publik, keterbukaan informasi publik, maka nanti akan diberikan semacam trofi lah atau dipanggil ke Gedung Sate. Dan tentu kita sebagai Bawaslu Kabupaten Kota akan mendukung juga Bawaslu Jawa Barat supaya bisa mempertahankan sebagai lembaga terpercaya dan menyandang predikat lembaga yang terbuka tentang informasi. Itu saja mungkin sebagai bahan nanti diskusi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya nanti disambung oleh Bang Cucu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ketua atas pemaparan materinya. Betul Pak, keterbukaan informasi ini untuk menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat. Ketika memang tidak ada transparansi informasi yang dibuka, maka masyarakat pun akan bertanya-tanya dan ragu bagaimana pengelolaan informasi di Bawaslu Kabupaten Subang itu sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pemateri yang kedua, kepada Pak Cucu Qadir Jailani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shodri sohri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat seperjuangan yang saya hormati, latar belakang kenapa hari ini kita membahas dengan judul persiapan evaluasi dan pemeringkatan penerapan keterbukaan informasi. Ini kaitannya dengan yang hari ini dilaksanakan oleh Komisi Informasi akan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pemeringkatan penerapan keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik yang ada di Jawa Barat. Nah, kaitan dengan Bawaslu sendiri, kategorinya adalah badan publik vertikal, artinya kita berada di bawah Bawaslu RI sebagai lembaga publik. Nah, jadi kita vertikal ya, lembaga publik PPID utamanya adalah Bawaslu RI, dan kita Bawaslu Kabupaten Kota adalah badan publik vertikalnya yang berada di bawah. Nah,
kaitan dengan pemeringkatan ini tentu harus dipersiapkan oleh kita semua. Hari Sabtu Pak Ketua sudah membentuk tim dan saya harapkan tim itu bekerja efektif sesuai dengan spare waktu yang efektif. Waktunya tinggal 20 hari lagi kepada deadline pengiriman kuesioner. Efektifnya seperti. Nah, waktu yang sempit ini tentu harus dimaksimalkan kerja tim. Kenapa harus kerja tim? Supaya kita gotong royong sama-sama mengerjakan ini agar bisa tercapai waktunya gitu. Karena waktunya hanya efektif 20 hari lagi. Next, kaitan dengan dasar hukum, kenapa harus ada keterbukaan informasi publik? Ini next. Nah, ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 2008, Perki Nomor 1 Tahun 2010, Perki Nomor 5 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021. Selanjutnya, next, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan keterbukaan informasi publik pada badan publik di Jawa Barat. Rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dilakukan Komisi Informasi untuk mengawal penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan keterbukaan informasi pada umumnya, serta mendorong percepatan penerapan keterbukaan informasi publik pada badan publik di Jawa Barat. Ketentuan umumnya, next, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan garis miring atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara. Penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun APBD. Next, selanjutnya, Pari. Permohonan informasi publik adalah pemohon informasi publik adalah warga negara dan garis miring atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan garis miring adjudikasi, non-litigasi. Nah, kaitan dengan selanjutnya, next, kewajiban badan publik. Yang pertama, badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan garis miring atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Jadi, kaitan dengan informasi ini, Bawaslu sendiri punya informasi-informasi yang dikecualikan, dan SK tentang informasi yang dikecualikan juga sudah ada. Ini kewenangan membuatnya ada di Bawaslu RI. Bisa dilihat dan tinggal di-download di PPID Bawaslu RI, informasi yang dikecualikan itu apa saja, patokannya itu. Nah, badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Next, selanjutnya, ini yang terpenting, predikat badan publik. Kualifikasi penilaiannya, jadi nanti di kuesioner yang kita isi itu penilaiannya kita sendiri yang menilai. Akan tetapi meskipun kita sendiri yang menilai, bukti pendukungnya itu harus menunjang. Kalau nilai yang kita isi bukti penunjangnya
sesuai, maka ketika diverifikasi tentu hasilnya akan sesuai. Beda lagi ketika nilainya bagus, kemudian pendukungnya tidak mendukung, ya ketika verifikasi faktualnya itu tidak akan lolos. Nah, ini ya kaitan dengan predikatnya. Untuk mencapai predikat informatif itu harus bobot nilainya 80% sampai 1. Yang memiliki predikat informatif lah yang nanti akan mendapat penghargaan Jawa Barat di Gedung Sate. Barangkali akan dipanggil ke Gedung Sate untuk menerima penghargaan dari Komisi Informasi bagi badan publik yang sudah memiliki predikat informatif. Menuju informatif itu persentasenya 60-79%, cukup informatif 40-59%, kurang informatif 20-39%, dan tidak informatif ini lebih kurang dari 20%, atau bahkan telat atau tidak mengirimkan kuesioner. Jadi kalau telat seperti Purwakarta, Karawang, telat 1 menit, 2 menit saja, masuk kategorinya tidak informatif. Gitu. Jadi memang waktu yang tinggal hanya 20 hari efektif ini dengan baik, jangan sampai telat. Gitu. Next, selanjutnya. Nah, kondisi Subang sendiri hari ini ada di posisi 14. Peringkatnya cukup informatif. Presentasinya 44 sampai 76%. Next. Dari 27 kabupaten kota, posisi Subang 14. Namun apabila Purwakarta tidak telat menguesioner, barangkali kita ada di posisi 15. Karena Purwakarta waktu tahun kemarin telat mengirimkan kuesioner, maka dikategorikan sebagai badan publik yang tidak informatif untuk Purwakarta. Next-nya, cukup informatif. Bagaimana caranya ke depan bisa berubah menjadi ya targetan maksimalnya menjadi badan publik yang memiliki predikat informatif. Itu harapannya. Ya, target minimalnya ya dari cukup informatif yang sekarang sudah diraih, bagaimana ke depan bisa berinjak ke lebih atasnya menuju informatif. Itu. Mudah-mudahan target maksimal dimaksimalkan, target minimalnya juga tercapai. Nah, kaitan dengan ini evaluasi PPID, naik ke slide 11A. Yang waktu tahun kemarin sudah memiliki predikat informatif adalah PPID Bawaslu Kabupaten Ciamis. Ini sebagai perbandingan saja. Kita PPID-nya cukup informatif, Ciamis sudah informatif. Mari kita sama-sama belajar melihat PPID Ciamis itu seperti apa. Kita evaluasi apa yang kurang di kita, bisa mencontoh ke Ciamis yang sudah informatif. Gitu. Ini sebagai perbandingan saja. Ini gitu, dari sisi tampilan. Mudah-mudahan nanti saya juga berterima kasih kepada pengelola website, baik website utama maupun website PPID, kepada Adeden yang dari 0 sampai sekarang web sudah terbentuk. Mudah-mudahan ke depan bisa dimaksimalkan lagi performanya. Next, selanjutnya. Ini ya dari sisi tampilan antara Subang dan Ciamis. Ini sebagai perbandingan saja, sebagai pembelajaran buat kita. Tidak ada salahnya kita melihat contoh-contoh yang
lebih baik daripada kita. Tujuannya agar kita bisa berubah menuju lebih baik. Itu semakin lebih baik. Next-nya adalah terima kasih. Itu barangkali materi kali ini kaitan dengan SIMADO seri 26. Dari kami haturkan terima kasih. Apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, yuk kita diskusikan. Akan tetapi secara teknis kami tim setelah SIMADO ini akan melaksanakan rapat internal. Jadi ingin tahu juga progresnya seperti apa sampai hari ini. Jadi pasca SIMADO ini izin pimpinan, Pak Ketua dan pimpinan yang lainnya kami akan internal khusus tim untuk membedah pengajian kuesioner. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Cucu atas pemaparannya. Betul sekali, pada tahun kemarin Bawaslu Kabupaten Subang memperoleh posisi ke-14. Nah, harapannya selain tim yang dibentuk sama Pak Ketua dan pimpinan kemarin, minta bantuan kepada seluruh teman-teman semuanya untuk membantu kerja keras dan kerja ikhlasnya dalam pengembangan keterbukaan informasi di Bawaslu Kabupaten Subang. Acara selanjutnya, sesi pertanyaan kepada rekan-rekan apabila ada yang ingin bertanya dan kita berdiskusi untuk pengembangan PPID Bawaslu Kabupaten Subang.